Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Delina Oktaraini dengan NIM 1905156118183. Kakak dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia. Apakah adik-adik tahu hak asasi manusia itu apa? Oke, hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantungan. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan untuk berpendapat, serta hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang politik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan hak asasi manusia, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Tujuan hak asasi manusia yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan wewenangan-wewenangan. Hak asasi manusia mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi manusia ini berhubungan dengan hal-hal yang terdapat di dalam kehidupan pribadi setiap individu. Beberapa contoh hak asasi manusia pribadi diantaranya adalah yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan untuk mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaannya yang diyakini masing-masing individu. Dan yang terakhir, hak untuk hidup berperilaku, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk tidak dipaksa atau disiksa. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik atau political rights yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik seseorang, seperti hak untuk dapat ikut ke dalam pemerintahan atau hak untuk memilih dan dipilih.
Beberapa contoh dari hak asasi manusia politik diantaranya adalah yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang terakhir, hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak asasi hukum merupakan jenis hak asasi manusia yang berhubung dengan kehidupan hukum dan pemerintahan, termasuk hak dalam memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum diantaranya adalah 1. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan layanan dan pelindungan hukum. Yang keempat yaitu hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi atau property rights yang berhubungan dengan kegiatan manusia di dalam perekonomian. Contoh dari hak asasi ekonomi diantaranya adalah yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, dan utang piutang. Yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak untuk menikmati SDA atau sumber daya alam. Yang keenam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketujuh, hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir yaitu hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural right. Melalui hak asasi manusia ini, maka setiap manusia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama dalam hal tata cara pengadilan tanpa didasari oleh kasta, ras, status ekonomi, dan lainnya. Contoh dari hak asasi peradilan diantaranya adalah yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak prasamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak menolak untuk dilakukan penggeledahan tanpa adanya surat penggeledahan. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Baiklah, yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Hak asasi sosial budaya yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat secara umum. Contoh dari hak asasi sosial budaya diantaranya adalah yang pertama, hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, hak untuk mengembangkan hobi. Yang kelima, hak untuk berkreasi. Yang keenam, hak untuk memperoleh jaminan sosial. Dan yang terakhir, hak untuk berkomunikasi. Baiklah, dari yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Tapi, satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi manusia orang lain. Dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk penyelenggaraan
hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh seseorang, berkelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia menempuh proses pengadilan melalui hukum secara peradilan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.